Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para jamaah mushola Miftahul Jannah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mubarakah ini insyaallah kita bersua kembali di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Seperti biasa ya, kita di setiap subuh atau ba'da subuh kita mengadakan taklim, yang mana mudah-mudahan taklim ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai bekal kita menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mubarakah ini kita tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, tapi mungkin tema ini maksudnya lebih urgent ya, dan juga kepentingannya sangat diperlukan bagi kita, yang mana tema yang akan kita bahas ini berkaitan dengan kebahagiaan atau sengsaranya seorang muslim kelak di akhirat nanti, dan juga yang menjadi tolak ukur akan sempurnanya atau tidaknya sebuah amalan, yaitu tema yang akan kita bahas berkaitan dengan akidah. Saya merujuk kepada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama yang sezaman dengan Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz ya. Mereka semua sudah wafat rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Dan penulis ini beliau lahir di kota Suriah pada tahun 1344 Hijriah. Kemudian beliau diberikan amanah mengajar di kota Mekah ya. Beliau diberikan amanah mengajar di kota Mekah. Tadinya beliau sebelum mengenal sunnah, beliau adalah seorang sufi ya, seorang tarekat sufi. Kalau kita berbicara tentang sufi, mungkin bapak-bapak ada yang tahu bagaimana itu sufi ketika mereka beribadah. Mereka itu beribadah melalui mimpi-mimpi dan juga dengan tarian-tarian ya. Nah, awalnya beliau seperti ini. Berangkat dari pengalaman beliau, lalu kemudian beliau mengenal sunnah, mendapatkan hidayah, lalu beliau tulislah buku ini sebagai panduan dan juga sebagai bantahan untuk orang-orang sufi dan sebagai panduan untuk kaum muslimin. Buku ini sangat simpel ya, berisikan dengan pertanyaan-pertanyaan akidah. Ini juga sangat penting kita ajarkan kepada anak-anak kita. Lalu beliau jelaskan dengan jawaban yang sangat singkat. Kemudian beliau bawakan dalil-dalilnya sebagai penguat dan penenang bagi hati kita. Baik, langsung saja para jamaah kita baca pada poin yang pertama atau pertanyaan yang pertama yang dibawakan oleh Syekh di sini. Limadza khalaqanallahu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini? Kira-kira kalau pertanyaan ini saya lemparkan kepada para jamaah, apakah jawabannya sama atau berbeda-beda? Kira-kira kenapa Pak? Bu, ada yang tahu kenapa sih Allah menciptakan kita di muka bumi ini? Untuk apa tujuannya? Untuk ibadah. Kalau dari bapak-bapak untuk ibadah, dari ibu-ibu bagaimana Bu? Ada perwakilan
Nggak ada Bu. Kemarin ibu-ibunya berisi kayaknya semangat. Sekarang lemas, kenapa Bu? Oh, belum dapat THR Bu. Baik. Untuk ibadah. Nah, jawabannya benar. Untuk ibadah. Kata Syekh di sini, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah tujuannya agar kita beribadah di muka bumi ini. Ini yang menjadi tujuan utama kita. Dan agar kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, tujuan kita berada di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Dalilnya untuk menenangkan hati kita dibawakan dalil oleh Syekh di sini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita berada di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Jika seandainya tujuan hidup seorang muslim hanya sebatas kenikmatan-kenikmatan dunia, ya berkumpul dengan keluarga, hanya untuk bekerja, hanya untuk bersenda gurau, bermain-main, lalu kemudian mati, selesai, maka jika seandainya kehidupan seorang muslim hanya sebatas ini, tidak akan ada perbedaan antara yang muslim dan yang non muslim atau yang kafir. Tidak ada perbedaan. Kalau tujuan hidup seorang muslim hanya untuk kenikmatan-kenikmatan dunia, maka tidak akan ada perbedaan antara kehidupan seorang muslim dengan kehidupan hewan-hewan ternak. Siapa yang mengatakan demikian? Bukan saya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kalau tidak salah ini dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman yang artinya mereka itu punya hati, tapi hati mereka tak pernah mereka gunakan untuk berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya kedua mata, tapi kedua mata mereka tak pernah memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran-kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tapi telinga mereka tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan tentang mereka ini, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafirin. Akan tetapi kita adalah seorang muslim. Kita hidup di dunia ini memiliki tujuan yang sangat agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang pertama yang dibawakan oleh Syekh. Kemudian dalil yang lain dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mu'adz, ya, Nabi bertanya, wahai Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad? Apa hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang harus ditegakkan oleh hamba-hambanya adalah beribadah kepada Allah,
mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini hak Allah atas hamba-hambanya. Sedangkan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, an la yu'adzib man la yusyrik bihi syai'an. Allah tidak akan mengadab hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah. Allah tidak akan memberikan hukuman kepada hamba-hambanya yang tidak yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hak yang paling besar. Ketika kita mentauhidkan Allah, maka Allah tidak akan mengadab kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Inilah yang menjadi tujuan utama kita, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sudah dipahami poinnya ya Bapak Ibu. Tujuan kita beribadah, tujuan kita di dunia ini tujuannya untuk apa? Beribadah. Tapi meskipun demikian, ada yang bertanya, kalau ibadah terus bagaimana dengan dunianya Ustaz? Ya, boleh saja kita mencari dunia, ya menikmati kenikmatan dunia. Akan tetapi ini menjadi kecukupan bagi kita. Ya, kita mengambil secukupnya. Bahkan kalau bisa kita jadikan dunia ini sebagai wasilah atau perantara kita untuk menuju kehidupan akhirat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Hendaklah kalian cari kehidupan akhirat. Kalian dahulukan kehidupan akhirat, tapi kalian jangan lupa dengan kehidupan dunia kalian. Di ayat ini menunjukkan bahwa kita boleh menikmati dunia, tapi kita jangan lupa, jangan lalai bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan yang kedua, mahiyal ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Kita sering mengucapkan kata ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ibadah? Menjalankan perintah-perintah Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah tuh kata ibu-ibu tuh. Kalau Bapak ada yang mau bantah, apa yang dimaksud dengan ibadah? Kurang tepat Bu jawabannya. Ya, yang dimaksud dengan ibadah di sini kata Syekh, ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami', setiap nama yang dicintai oleh Allah berupa perkataan atau perbuatan. Jadi setiap nama yang dicintai oleh Allah berupa perkataan atau perbuatan. Jadi setiap perkataan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dinamakan ibadah. Jadi kalau kita beribadah, Bapak Ibu sekalian, bukan sesuai dengan kecintaan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Saya mau melakukan ibadah ini karena saya suka, jadi dia bervariasi dalam ibadah, ya. Bukan seperti itu ibadah. Ibadah itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi tolak ukur adalah kecintaan Allah kepada kita. Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita. Maka inilah yang dinamakan ibadah. Bukan semata-mata saya suka ini, saya cinta dengan amalan-amalan ini, tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai amalan tersebut. Karenanya Imam Ibnu Katsir beliau pernah mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Yang paling penting itu dalam beribadah bukan bagaimana engkau mencintai Allah, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau. Karena berapa banyak orang-orang yang mengaku saya cinta kepada Allah, tapi apa nyatanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang tersebut, ya.
Maka sekali lagi yang dinamakan ibadah adalah segala perbuatan atau ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya seperti doa, sholat, menyembelih, puasa, zakat, haji, kemudian isti'anah, meminta tolong kepada Allah, istighotsah, kemudian memohon perlindungan, isti'adzah, bernadar, menyembelih, dan yang lain-lainnya. Semua ini adalah bentuk-bentuk ibadah yang wajib kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Nabi, jelaskan kepada umatku bahwa sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku semuanya hanya untuk Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya dengan sesuatu apapun juga. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaifa na'budullaha? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya di sini kata Syekh, kama amaranallahu wa rasuluhu, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu yang harus kita ingat. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah siapa? Perintah Allah. Sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulullah, dan jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah berbicara tentang ketaatan, tentang sebuah amalan. Ya, amalan apa saja harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketaatan Allah, sesuai dengan perintah Rasulnya. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan perintah Rasulnya, maka amalannya akan batal. Ya. Jadi kalau kita mau beramal, Bapak Ibu sekalian, kita tanya dulu, ini amalan saya sudah benar apa belum begini ya? Jangan-jangan saya salah di dalam beramal atau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Muqatil ya di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan tentang ayat ini, yaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan di dalam ayat ini, idza 'asaitumur rasul faqad abtaltum a'malakum. Kalau kalian di dalam beramal sedangkan kalian memaksiati Rasul, artinya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kalian telah tertolak. Kalian telah membatalkan amal-amal kalian. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amal tapi enggak ada perintahnya dari Nabi, tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang di atas ketaatannya, amin ya rabbal alamin. Dalam beribadah ada 3 kaidah yang meski kita ketahui. Ya, dalam beribadah ada 3 kaidah yang hendaknya kita ketahui. Yang pertama, nih bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan supaya kita tidak salah dalam beribadah. Yang pertama, yang namanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah.
Ya, yang namanya ibadah sifatnya apa Pak? Tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah itu aturan-aturan ibadah sudah diatur oleh Allah. Ini sifatnya seperti ini, caranya seperti ini. Tadi kita melaksanakan sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Boleh nggak kalau kita tambah lagi 1 misalnya? Kurang nih 2, nggak nendang, ya, kurang nampol misalnya, kita tambahin 1 lagi jadi 3. Boleh apa enggak? Enggak boleh, karena ini enggak sesuai tuntunan siapa? Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang namanya ibadah sifatnya apa? Tauqifiyah, ya. Kita berdoa ngangkat tangan begini. Misalnya ada orang yang berdoa ngangkat tangannya silang begini atau kebalik begini, ya, atau ke samping. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini ibadah, sifatnya tauqifiyah, nggak boleh kita rubah-rubah. Harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang pertama kaidahnya. Yang namanya ibadah sifatnya apa? Tauqifiyah. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, kaidah yang kedua, hukum asal ibadah adalah haram. Ya, hukum asal ibadah adalah haram. Asalnya kita nggak boleh melakukan ibadah apapun, amalan apapun nggak boleh kita lakukan, kecuali ada apa? Ada perintah dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baru boleh kita lakukan. Ya, jadi hukum asal ibadah haram, tidak boleh kita lakukan kecuali ada perintah dari Allah dan perintah dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbeda dengan urusan dunia Pak. Kalau urusan dunia hukum asalnya apa? Apa hukum asalnya urusan dunia? Boleh, ya, kita muamalah, jual beli, boleh jual beli dengan cara yang bagaimana saja, kecuali ada apa? Ada larangannya, ya. Nah, kalau urusan akhirat kita tanya dalilnya, mana dalilnya, mana contohnya, mana tuntunannya, cari dalilnya. Tapi kalau urusan dunia kita cari apa? Larangannya. Makan tempe boleh apa enggak Bu? Boleh apa enggak makan tempe? Boleh, jangan tanya larangannya, mana larangan makan tempe, jangan tanya, ini pertanyaan yang keliru. Ya. Kemudian makan gorengan boleh enggak saat berbuka puasa? Ya, boleh. Tanya apa? Jangan tanya larangannya, tapi berkaitan dengan urusan dunia hukum asalnya boleh, ya, jangan tanya larangannya gitu. Nah, kecuali ada dalil yang melarang. Kecuali ada dalil yang melarang, maka urusan dunia ini tidak boleh. Baik, jadi sekali lagi urusan akhirat atau urusan ibadah kita tanya apanya? Dalilnya, ya. Secara asal ini hukumnya apa? Haram. Kalau urusan dunia secara asal hukumnya boleh. Baik, ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, dalam beribadah kita ikuti atau yang kita ikuti adalah dalil, ya. Dalam beribadah yang kita ikuti adalah dalil. Apa itu dalil? Dalil adalah firman Allah, sabda Rasulnya, dan yang disepakati oleh para sahabat. Nah, ini yang dinamakan dalil. Firman Allah Al-Quran, sabda Rasulnya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perkataan atau kesepakatan para sahabat. Contoh seperti dikumpulkannya Al-Quran menjadi satu, ya, menjadi bentuk mushaf yang kita baca sekarang ini. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan para sahabat, ya, atas idenya beberapa sahabat, diantaranya Umar bin Khattab. Waktu itu beliau memberikan ide kepada Abu Bakar. Awalnya Abu Bakar tidak setuju, kemudian akhirnya didesak terus sama Umar, maka lalu kemudian Abu Bakar akhirnya setuju dengan pengumpulan Al-Quran ini. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan para sahabat,
maka ini dijadikan dalil. Dan ini sudah Allah isyaratkan di dalam Al-Quran. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Allah katakan di dalam Al-Quran apa? Kitab, ya. Allah katakan kita menunjukkan bahwa Al-Quran akan terkumpul. Baik. Jadi ini 3 faedah, Bu, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama apa tadi? Ibadah sifatnya tauqifiyah. Kemudian yang kedua, hukum asal ibadah adalah haram. Kemudian yang ketiga, dalam beribadah yang kita ikuti adalah dalil, bukan kita ikuti ustadznya, bukan. Oh, saya mah senang dengan ustadz ini, gitu. Enak ustadznya lucu, ya, suka ngelucu, atau ustadznya suka melawak. Nah, ini tidak benar seperti ini, ya, tidak baik. Tapi yang kita ikuti dia kebenarannya, dalilnya, bukan semata-mata kita mengikuti seseorang itu karena kita senang sama orang itu, tidak. Tapi kita mengikuti dia karena kebenaran yang dia bawa. Jadi kalau konsepnya seperti ini, ketika ustadznya salah, ya kita salahkan, ya. Jangan dibela-bela kalau ketika salah itu. Baik. Karena Bapak Ibu sekalian, ya, kita ketika di akhirat nanti kita tidak akan ditanya kenapa engkau tidak mengikuti Ustadz Fulan, itu kenapa engkau tidak mengikuti Kiai Anu, kenapa engkau tidak mengikuti Tuan Guru ini, Habib ini. Tidak, Allah tidak akan bertanya seperti itu. Tapi yang Allah tanyakan kepada kita apa? Bagaimana engkau mengikuti Rasulullah SAW. Jadi yang ditanya siapa? Rasul. Kita mengikuti Rasul bagaimana nih? Bukan kita mengikuti ustadz, kiai, ulama, imam, bukan, ya. Tapi kita mengikuti Rasulullah SAW. Adapun ustadz, kiai, para imam, para ulama, kita jadikan mereka sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kita tempatkan mereka sesuai kedudukannya. Tapi kalau kita ikuti mereka sementara menyelisihi Nabi, maka ini tidak boleh, ya. Kan sebagian ada orang-orang yang memerintahkan, misalnya, ya, contoh, salah satu contoh di antara banyak contoh, ada sebagian orang itu atau sebagian guru yang memerintahkan untuk sujud kepada orang tua, mencium kakinya, ya. Untuk apa? Sujud, mencium kaki kepada orang tua. Padahal Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, enggak mau kakinya dicium, ya. Nabi enggak mau kakinya dicium. Pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW. Lalu orang itu sujud kepada Nabi. Lihat, bayangkan ini siapa? Nabi. Ketika orang itu sujud, Nabi langsung marah, mukanya berubah, ya, langsung merah. Kemudian Nabi SAW katakan, "Lau kuntu amiran an yasjudal mar'u li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya aku diperintahkan atau diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, pasti yang aku perintahkan adalah seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kalau boleh, ya, kalau boleh. Tapi boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya, makanya Nabi langsung marah ketika ada yang sujud kepada beliau. Nah, sebagian guru, ya, sebagian orang memerintahkan murid-muridnya untuk sujud, mencium kakinya, enggak boleh, ya, tidak boleh. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jin, ya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, sesungguhnya masjid-masjid, tempat-tempat sujud itu kita melakukan sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapapun. Baik, ini pertanyaan yang ketiga. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan yang keempat, ya. Hal na'budullaha khaufan wa tama'an. Apakah dalam beribadah kepada Allah kita harus menghadirkan rasa takut
dan juga rasa harap. Ya, apakah dalam beribadah kepada Allah kita harus menghadirkan rasa takut dan juga rasa harap. Di dua ini Pak, Bapak Ibu sekalian, dalam beribadah harus ada nih, ya, rasa takut dan rasa apa? Rasa harap. Kita takut kepada Allah, takut dengan azabnya, kita takut amalan kita tidak diterima, dan juga bersamaan dengan itu kita hadirkan rasa harap. Apa itu rasa harap? Kita melakukan ibadah, kemudian apa? Kita semangat dalam beribadah dengan motivasi-motivasi yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang surga. Nah, dalam beribadah kita mengharap surga. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang keutamaan bersedekah, Allah akan berkahi hartanya. Dalam bersedekah kita boleh mengharapkan apa? Mengharapkan hal tersebut. Ya, jadi kita dalam beribadah ada rasa harap dan juga ada rasa apa? Rasa takut. Ya, kenapa pertanyaan ini dibawakan oleh Syekh? Ya, karena tadi sudah saya katakan di awal bahwa Syekh itu adalah mantan apa? Mantan sufi, yang mana sebagian mereka, ya, sebagian dari orang-orang ini ketika mereka beribadah, ibadah yang mereka lakukan cuma harap saja, ya, rasa harap, ampunan. Jadi mereka itu ibadahnya cenderung diem, yang gak melakukan apa-apa, cuma rasa harap aja yang mereka kedepankan. Sehingga dalam konsep mereka itu ada kedudukannya yang kita kenal dengan istilah apa? Ma'rifat. Ya, terus ada apa lagi tuh? Saya kurang hafal ya, karena saya bukan sufi. Ya. Bapak sufi bukan? Suka film. Ya. Nah, kalau sudah mencapai tingkatan ma'rifat, mereka nggak mau sholat lagi. Ya, mereka tidak mau apa? Nggak ada sholat lagi, nggak ada puasa lagi, nggak ada ibadah apapun. Udah cuma rasa harap doang ibadahnya. Ya, rasa harap aja ibadahnya. Makanya berangkat dari konsep ini, sebagian orang menjadikan orang yang lainnya sebagai wali, padahal dia bukan wali, sehingga lahirlah apa? Wali-wali yang kita kenal dengan wali majdub. Ya, kalau di Indonesia sebutnya majdub, tapi sebenarnya aslinya majdub. Apa majdub itu? Yang ditarik, ya, akalnya ditarik, sehingga ketika dia akalnya ditarik, dia menjadi majnun. Apa majnun? Gila, ya. Nah, sebagian orang menjadikan orang ini wali, benar nggak Bapak Ibu? Iya, ya. Ini wali Allah telanjang, ya, nggak pakai baju. Subhanallah, sudah rusak memang akalnya. Akibat konsep apa? Konsep ini, ya, cuma rasa harap doang. Makanya penting sekali bagi kita untuk mengetahui dasar-dasar atau fondasi-fondasi yang berkaitan dengan akidah. Supaya apa? Supaya pemahaman kita tidak tersesat, ya. Jadi sekali lagi, dalam beribadah kita hadirkan rasa harap dan juga rasa apa? Rasa takut, ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kelima, ya, pertanyaan yang kelima. Ma huwal ihsanu fil ibadah? Apa itu ihsan dalam ibadah? Ya, nah, dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam agama kita. Ada Islam, iman, lalu kemudian ihsan, ya. Ihsan adalah huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, kita hadirkan rasa takut, ya, kita hadirkan rasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam melakukan ibadah, dalam melakukan hal apapun, kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala yang telah memperhatikan engkau, ya, ketika engkau berdiri melaksanakan
melaksanakan sholat, atau ketika engkau menggerakkan dalam pergerakan anggota tubuhmu dalam sujud, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang engkau lakukan, ya. Jadi dalam melakukan ibadah, sholat, apapun itu, kita hadirkan bahwa ini Allah menyaksikan kita. Ya, ini namanya ihsan, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu ketika engkau beribadah kepada Allah, engkau hadirkan perasaan seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa, maka ketahuilah bahwa Allah melihat engkau, ya. Jadi sekali lagi, kita dalam melakukan ibadah kita hadirkan rasa ihsan. Ihsan ini memang sulit Bapak Ibu sekalian, ya, karena ini tingkatan yang paling tinggi. Tidak semua orang bisa menghadirkan rasa ini dalam beribadah. Ya, kebanyakan dari kita ketika melakukan sholat hanya sekedar berdiri, sujud, ruku, tapi tidak pernah menghadirkan rasa ihsan, ya. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki ibadah kita. Baik. Pertanyaan yang berikutnya yang ke-6. Limadza arsalallahu ar-rusul? Kenapa sih Allah mengutus para rasul, ya? Apa tujuan Allah mengutus para rasul ke muka bumi ini? Ya, ada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para nabi sebelum-sebelumnya, ya. Untuk apa mereka diutus di muka bumi ini? Siapa yang tahu jawabannya, Bapak Ibu? Untuk apa jawabannya? Kira-kira adanya para nabi dan rasul itu. Ibu-ibu mau jawab? Ada Bu? Yang jawab nggak dapat hadiah, Bu. Apa kira-kira tujuannya, Pak? Allah mengutus para rasul. Tujuannya untuk apa? Untuk mengajak manusia agar beribadah kepada Allah. Ya, ini tujuannya. Lihat, semua para nabi dan rasul tujuannya satu. Ya, semua para nabi dan rasul tujuannya apa? Satu. Diutus ke muka bumi ini, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, menunjukkan bahwa tauhid itu, akidah itu adalah amalan yang sangat penting bagi setiap muslim. Karena ini yang menjadi tujuan utama, ya, yang menjadi tujuan utama apa? Bagaimana kita mengesahkan Allah. Makanya awal Nabi Muhammad SAW diutus nggak ada syariat, ya, tidak ada apa? Tidak ada syariat. Yang ada apa? Hanya menanamkan iman dan iman. Sehingga ketika imannya para sahabat sudah kuat, syariat apapun yang diperintahkan oleh Nabi pasti akan dilaksanakan oleh para sahabat. Ini pentingnya menanamkan keimanan dalam hati kita, ya. Karenanya kata Aisyah, kalau sekiranya dakwah Nabi itu diawali dengan pengharaman khamr, maka beliau tidak akan pernah diterima oleh kaumnya, ya. Kalau sekiranya dakwahnya Nabi Muhammad SAW diawali dengan pengharaman khamr, maka tidak akan pernah diterima oleh umatnya. Karena ini yang pertama kali didakwahkan adalah tauhid. Ketika tauhidnya sudah kuat, cobaan apapun bagi mereka pasti akan mereka jalani. Ya, ketika ada seorang sahabat yang baru sampai kepadanya tentang pengharaman khamr, baru mau diminum khamrnya, kemudian diberitahu dengan sahabat yang lain bahwa khamr haram, langsung dibuang, ya. Maka pada saat itu semua orang-orang di Madinah membuang khamr mereka, dan jalanan-jalanan di Madinah dipenuhi dengan apa? Khamr, ya. Lihat akibat apa? Keimanan yang begitu kuat. Karenanya penting bagi kita menanamkan akidah yang sahih. Baik, jadi ini tujuan para nabi
dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Tujuannya untuk apa? Agar mereka menyembah Allah dan menjauhkan atau menyingkirkan semua togut-togut. Togut itu adalah sesembahan selain Allah. Atau di sini dijelaskan oleh penulis, togut adalah asyaiton ad-da'i ila ibadati ghairillah. Setan-setan yang mengajak beribadah kepada selain Allah. Ini adalah togut, ya. Kalau dalam kitab Usul Salasah ya dijelaskan bahwa togut itu ada 5. Ya, togut itu banyak. Ya, togut itu ada banyak. Tapi yang menjadi gembong-gembongnya itu ada 5. Yang pertama adalah iblis. Kemudian yang kedua, orang yang disembah kemudian dia ridho. Ya, orang yang disembah kemudian dia apa? Ridho. Dia ridho bahwa ketika dia disembah, ketika dia diagungkan tidak sesuai kedudukannya, kemudian dia ridho. Kemudian yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Ya, orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Kemudian yang keempat, orang yang mengaku, "Oh, saya mengetahui hal-hal yang gaib." Ya. Kayak contoh misalnya, ini gua ini menuju kemana? Ke Mekah misalnya. Ya, ini bohong, ini semuanya dusta. Ya, mana ada bisa seperti itu? Atau guru saya mah kalau itu enggak Jumatan. Kenapa? Karena dia Jumatannya itu di Mekah. Ya, di sini sholat Jumat, ya di Mekah bukan sholat Jumat, waktunya beda lagi. Ya, ini khurafat, tahayul. Ya, ini bisa masuk kepada apa? Pengertian togut, karena dia mengklaim bisa melakukan sesuatu yang apa? Yang gaib. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu nggak Bapak Ibu sesuatu yang gaib, hal-hal yang gaib? Nabi aja nggak tahu. Ya, Nabi takwanya tidak diragukan lagi, imannya tinggi, ketaatannya luar biasa, sholat sunnahnya sampai bengkak kaki beliau karena berdirinya yang sangat lama. Tapi beliau tidak pernah mengetahui hal yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah, itu pun hanya beberapa hal saja. Kemudian tagut yang kelima adalah yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai jam berapa kita? 5 menit lagi ya, sampai jam 6. Pertanyaan yang ketujuh, ma huwa tauhidur rabbi? Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian untuk kita ketahui apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Kemudian kata penulis di sini, tauhid rububiyah yaitu kita mengesahkan Allah, mengimani Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi kita imani nih, Pak, Bu sekalian, kita imani Allah Subhanahu wa taala, kita tauhidkan dengan meyakini bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Yang menciptakan seluruh alam semesta ini hanya Allah. Yang mengatur seluruh alam semesta ini hanya Allah. Yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, ini semua adalah perbuatan siapa? Perbuatan Allah, bukan perbuatan siapa-siapa. Ya, terjadinya bencana, ya, kemudian tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, apa saja yang terjadi di alam semesta ini adalah semuanya kehendak siapa? Kehendak Allah, bukan kehendak makhluk, bukan kehendak nabi, bukan kehendak malaikat, bukan kehendak siapapun, tapi murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dinamakan apa? Tauhid rububiyah, ya. Dan tauhid ini Bapak Ibu sekalian, subhanallah, ya. Tauhid ini diimani sama orang-orang kafir. Ya, tauhid ini dia apa?
diimani sama orang-orang kafir, ya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, siapa lagi itu? Ya, semuanya mereka mengimani tentang tauhid rububiyah. Tapi mereka masuk surga apa neraka? Neraka, karena mereka kafir, tidak diragukan lagi kekafirannya. Mengapa mereka masih berstatus kafir padahal mereka beriman tentang tauhid rububiyah? Karena mereka tidak mengimani tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah, ya. Karena mereka tidak mengimani tauhid yang kedua, yaitu tauhid apa? Tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah ialah kita mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan beribadah hanya kepada Allah. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, bernadar, isti'anah, istighotsah, isti'adzah, ya. Kemudian apapun itu, ya, kita mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan ini. Kita tunjukkan semua ini hanya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, tauhid yang kedua inilah yang tidak mau dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya. Mereka nggak mau melakukan ini. Kalau mereka disuruh meyakini bahwa tidak ada yang mengatur alam semesta, tidak ada yang memberikan rezeki, menghidupkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, mereka imani, ya. Tapi ketika mereka diajak beribadah untuk meninggalkan Lata, Manat, Uzza, mereka tidak mau. Ya, mereka tidak apa? Tidak mau. Mereka, subhanallah, ketika ditimpa kesulitan, Bapak Ibu sekalian, kalau mereka ditimpa kesulitan, patung-patung itu ditinggalin semua sama mereka. Ya. Mereka kembali kepada Allah. Ya, kalau mereka ditimpa kesulitan yang sangat sulit, semua patung-patung ditinggalkan sama mereka, mereka kembali kepada tauhid yang murni, yaitu kepada Allah. Abu Jahal dan kawan-kawan nih, ya, yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW pada Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ini siapanya Nabi? Siapanya? Paman apa kakek nih? Kakek, ya, Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib orang yang bersahaja, ya. Beda Abdul Muttalib sama Abu Thalib, jangan ketukar, Pak. Ya. Orang yang bersahaja, berwibawa. Ketika pasukan Abraha, ya, pasukan Abraha ini membawa tentara bergajah untuk menyerang siapa? Menyerang Ka'bah, ya, untuk menyerang Ka'bah. Kemudian pasukan Abraha bertemu dengan penggembalanya Abdul Muttalib, ya. Kemudian diambil unta-untanya. Unta-untanya Abdul Muttalib diambil nih sama Abraha. Lalu Abdul Muttalib yang mengetahui hal tersebut, ya, beliau mendatangi Abraha. Didatangi sama Abdul Muttalib. Lalu kemudian kata Abraha, "Masya'nu, apa urusanmu datang ke sini?" Ya, apa urusanmu datang ke sini? Lalu kemudian kata Abdul Muttalib, "Aku ingin mengambil unta-untaku yang kau ambil." Karena waktu itu ada 200 ekor unta diambil sama Abraha. Lalu kemudian kata Abraha, "Engkau masih memikirkan urusan unta ini? Saya ini datang ke sini ingin menghancurkan Ka'bah yang selama ini menjadi ikon ibadah kalian, ya. Saya ini ingin menghancurkan apa? Ka'bah." Kemudian kata Abdul Muttalib, perhatikan ucapan Abdul Muttalib. Kata beliau, "Ana rabbul ibil wal Ka'batu rabbun sayahmiha." Unta-unta itu tuannya adalah aku, sedangkan Ka'bah dia memiliki Tuhan yang akan membelanya. Bayangkan ucapan itu sangat indah sekali. Menunjukkan apa? Bahwa Abdul Muttalib beriman bahwa Ka'bah itu akan ada yang menjaganya, yaitu siapa? Allah.
Karena mereka kalau ditimpa kesulitan kembalinya kepada Allah. Berbeda dengan sebagian kaum muslimin sekarang, ketika mereka ditimpa kesulitan, mereka mintanya kepada siapa? Penghuni kubur misalnya. Datang ke ke makam-makam ya Allah alam, apakah di dalamnya isinya orang, apa kucing atau apa. Ya bukan, sebagian pernah kan dibongkar memang nggak ada orangnya gitu. Ya ternyata di situ ya memang ada bisnis tersembunyi ya. Makanya ini penting sekali akidah ya. Makanya sebagian ulama menjelaskan bahwa kesyirikan yang terjadi sekarang di zaman ini lebih parah dengan kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu. Karena mereka, orang-orang dahulu, kalau mereka ditimpa kesulitan, mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mereka tinggalkan tuh patung-patung itu, mereka tinggalkan, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan yang terjadi pada saudara-saudara kita yang kondisi ini sangat kita sayangkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan kalau ada pertanyaan. Dari Bapak ada? Tidak ada? Ngantuk, lemas. Kebanyakan sahurnya. Iya, ibu-ibu ada Bu? Hah? Gara-gara diketawain kemarin ya Bu, kalau nanya ya. Siapa yang diketawain tuh? Ya, baik, jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi pemberat amal kebaikan kita di akhirat nanti. Kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.